Jadi gue inget banget waktu itu sebelum gue apply WHV, gue tuh kan masih kerja under Japanese Tour and Travel, dan saat itu gue memang sangat pede dengan bahasa Inggris gue kan. Cuman lu bayangin aja gue kerja di environment yang very Japanese dengan semua berbau tentang perjepangan, sementara gue prepare myself untuk tes IELTS gitu kan, untuk apply WHV. So what did I do? It's quite weird, but yeah, quite challenging. Karena pagi hari kan gue kerja, misalnya kan pagi normal lah, 8 to 5, Monday to Friday. Terus always every day after I work, kayak gue langsung YouTube kayak 30 minutes at least gue ngeliat YouTube IELTS, any kinds of IELTS, dari reading, listening, writing, kemudian speaking ya susah lah kan harus ngobrol. Tapi yang lebih ke arah writing, listening, reading gitu-gitu yang gue latihan tiap hari. Jadi otak gue tuh kayak bener-bener, oh man, kayak pusing banget Jepang di pagi hari, siang hari, sore hari, kemudian malamnya Inggris, dan itu kayak sekitar 3 bulan atau 2 bulan terakhir gitu kayak lumayan intens gitu kan. Jadi itu prepare, ya maksudnya lagi-lagi setiap orang memiliki talenta yang berbeda. I don't mean that you can also do the same like what I've done before, karena tiap orang kan bertalentanya beda. Nah cuman kalau di gue, sebenarnya sih jujur gue emang saat itu juga nggak ada duit juga untuk mempersiapkan IELTS, cuman ya puji Tuhannya gue ada talenta di bahasa, dan gue tinggal di Bali, jadinya gue bener-bener, dan juga banyak orang Aussie juga kan di Bali, jadi kan kayak my environment for English or any language it's very good for me, dan gue juga suka bahasa, jadinya gue prepnya I must say like very minimum, jadi kayak nggak bener-bener kayak intensif kayak ke private tutor atau ke bener-bener ke EF atau apa. Nggak sama sekali. Cuman menurut gua ya lagi-lagi ya kayak sedikit tips and tricks kalau bagi teman-teman yang masih struggling untuk bagaimana bisa belajar bahasa Inggris. Ini mungkin banyak konsep yang salah karena ketika kita mau belajar bahasa kita mau mengerti dulu baru kita mau belajar, kayak maksudnya mau lebih lancar lagi, kayak sedikit terhambat apa yang nggak dimengerti, kenapa gini, we asking too many questions instead of we start to speaking gitu, we expect too much understanding in the beginning without just do it, karena di bahasa sistem itu emang berbeda-beda gitu loh, dan karena sistemnya itu udah berjalan, kita bukan yang berhak atau apapun mempertanyakan gitu, it's just a different system. Contohnya kalau di bahasa Inggris kayak banyak kata-kata yang kita pelajarin yang kita dengar kok sama sih, kayak misalnya bear, beruang, sama bare minimum, kayak misalnya bear with me, kayak please bear with me, itu terdengarnya gitu bingung bang, soalnya tengah terus kemudian kayak karena kedengaran sama jadi kayak nggak ngerti, dan juga kayak stuck gitu kan, kayak nggak dilanjutin gitu, kayak ya udah hafalin aja gitu loh. Jadi kemudian banyak hal kayak misal tree dengan tree, pohon, terdengar sama juga. Mungkin kalian yang kayak ngadepin kayak gini bingung, terasa kayak terchallenge, terus otak kalian kayak langsung susah, capek, nggak mood, malas, langsung berhenti belajar. Ya mampus, lalu nggak akan bisa jago bahasa Inggris. Jadi dengan kayak gitu gue ngeliat banyak orang-orang yang udah gagal di situ, mentalnya udah jatuh duluan karena mereka mencoba mengerti. Menurut gue lebih baik udah hafalin dulu, telan pahit-pahit, nggak usah dimengertiin, hafalin, practice. Toh lagi-lagi bahasa kita juga sama anehnya di mata orang lain, kayak misalnya kura-kura, kupu-kupu, itu kan buat apa dipengulangan 2 kali. Gue sering banget ketemu orang naik, gue nggak ngerti bahasa lo, kenapa lo harus pakai pengulangan 2 kali gitu, kenapa nggak kura aja atau kupu doang, ya karena nggak bisa gitu kan, dan dia juga sama-sama kayak nggak ngerti, kayak doesn't make sense gitu. Jadi lagi-lagi untuk persiapan bahasa Inggris buat teman-teman yang mau WHV, yang lagi-lagi semoga ini bisa membantu juga, please stop expecting untuk understand 100% in the beginning, karena nggak akan mungkin baik banget bahasa-bahasa yang hanya bisa dimengerti ketika berproses by the time. Jadi itu yang akan membuat kalian, yang gue yakini akan lebih mudah lagi, lebih lancar lagi. Jadi hafalin, intinya tuh dihafalin. Kalian harus melatih memori kalian. Bahasa itu hanya intinya di memori dan practice habit, memory practice habit. Lagi-lagi, please watch my previous videos about the method that I've told you, tentang bagaimana tips and tricksnya. Udah lumayan banyak, karena bahasa Inggris menurut gue lagi-lagi ini salah satu bahasa yang paling gampang. Bukan maksud sombong, tapi memang mudah karena udah di seluruh dunia, semua platform yang every kind of media it's talking in English, dan gue yakin banget dimanapun kalian berada, kayak big series spread outnya lumayan kenceng juga tentang bahasa Inggris, kayak gimana-gimananya. So I'm hope that you guys can have a very better progress, especially like towards the end of 2024 and entering 2025.
can be a better generation speaking English, dan teman-teman yang mau calon WFH juga lebih lagi. Jadi itu sedikit aja tips and tricks dan share pengalaman gue bagaimana gue prep my English. Hope it helps. And lagi-lagi kalau ada apapun yang ingin kalian minta request mengenai gue, pembahasan tentang bahasa, mengenai tentang WHV, bahasa apapun, dan gue juga lagi-lagi mesti promo bahwa gue buat kayak semacam Instagram tentang bahasa Jepang, karena gue juga suka Jepang, aneka any kind of Japanese culture, Japanese pop things di sini di Instagramnya. Kalian bisa bantu follow dan bisa ngelihat bagaimana tips and tricks bagaimana bisa belajar bahasa Jepang dengan mudah. Itu gitu aja teman-teman. Oke, thank you for watching and stay safe. Bye-bye.